Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kepsek. Ya, pagi juga Bu. Bisa edifikasi Bu, Ibu dari sekolah mana dan nama lengkapnya Ibu? Ya, perkenalkan nama saya Asmaida. Saya Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Barat. Ya, terima kasih Ibu. Di sini kita melihat ada 2 orang guru Ibu yang mengikuti calon guru penggerak angkatan 5, yaitu Pak Harliawan dan Bu Sri Hesti Setianingsih. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah kedua CGP ini sudah menunjukkan praktik baik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadinya Ibu? Menurut hemat saya, semenjak Ibu Hesti dan Pak Harliawan menjadi CGP Angkatan 5, alhamdulillah saya lihat beliau, Bapak Ibu tersebut sudah melakukan praktek baik di sekolah, baik dalam memberikan contoh kepada guru-guru yang lain di sekolah terkait ilmu yang telah didapat selama pembekalan CGP Angkatan 5. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian yang berikutnya, apakah kedua orang CGP ini Ibu lihat sudah melaksanakan atau meningkatkan kualitas murid, misalnya sebagai fasilitator, coaching, atau mentor Ibu? Ya, ini bisa kita lihat dalam kasus yang terjadi di sekolah, baik dalam pembelajaran di kelas maupun ketika menghadapi masalah di kelas. Saya melihat kedua Bapak Ibu guru tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda memang dalam menyelesaikan masalah di sekolah, karena mungkin ilmu yang didapat dari pembekalan CGP memberikan atau memfasilitasi siswa untuk kita sebagai guru lebih mengerti atau mengerti siswa mengapa siswa melakukan hal tersebut. Jadi memang saya lihat sudah ada perubahannya tentang sudut pandang dalam memfasilitasi siswa baik dari segi minat, bakat maupun dalam proses pembelajaran di kelas. Berikutnya Ibu ya, untuk kedua CGP ini dalam pengontrolan moral, emosi, dan spiritual, apakah sudah sesuai dengan perilaku kode etik? Ya, dalam pengontrolan moral sosial saya perhatikan juga sudah baik ya dalam mengontrol emosi maupun dalam melakukan kegiatan sosial baik terhadap siswa maupun terhadap guru, itu sudah baik menurut saya dan bisa menjadi contoh atau penggerak bagi guru-guru yang lain di sekolah. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, dalam pewujudan visi sekolah dan menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid, apakah kedua orang CGP ini sudah ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut? Ya, dalam mewujudkan visi misi dan budaya sekolah, guru penggerak kami alhamdulillah sudah membantu program sekolah dalam mewujudkan visi misi dan budaya sekolah. Hal ini dapat terlihat dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan kokurikuler dan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas maupun kegiatan yang ada di sekolah. Cukup memperhatikan visi misi sekolah dan budaya sekolah, dan kami berterima kasih kepada kedua CGP kami tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Bu telah memberi penilaian kepada kedua orang CGP ini. Semoga Ibu sehat selalu dan sukses selalu untuk Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Oke. Kami mendapat informasi bahwa ada 2 orang guru di bawah binaan Bapak mengikuti calon guru penggerak angkatan 5. Bisa edifikasi Pak, posisi Bapak di sekolah ini sebagai apa dan nama lengkapnya? Terima kasih Bu. Nama saya Afriadi, Wakil Kurikulum di SMA Negeri 2 Tanjung Barat. Ya, baik Pak.
Di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan CGP Angkatan 5 ini. Yang pertama, Pak, apakah kedua CGP ini telah menunjukkan dan melakukan praktik baik pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi? Ya, terima kasih, Bu. Menurut saya, Pak Herliawan SPD dan Bu Sri Hesti Setianingsih SE, menurut saya wajar, pantas sebagai calon guru penggerak. Dilihat dari karakter beliau yang baik dan juga sosialitas beliau terhadap majelis guru, kawan-kawan guru yang lain dan juga para siswa. Beliau sudah menunjukkan karakter yang baik dalam mengemban tugas sebagai tenaga pendidik. Ya, baik, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk kode etik berperilaku, apakah kedua CGP ini sudah menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam menindaklanjuti kegiatan-kegiatan siswa yang ada di sekolah? Ya, terima kasih. Untuk tingkat emosi, kematangan jiwa, ya jelas seorang guru memiliki tingkat emosi dan kematangan jiwa yang sangat baik, terutama beliau yang berdua ini selaku CGP yang mungkin sudah mendapatkan pendidikan pelatihan pada program CGP, sehingga kematangan beliau di dalam mendidik siswa terlihat sangat baik, sehingga siswa mampu mengikuti pelajaran dengan beliau ini, dan juga terhadap kawan-kawan guru yang lain beliau sangat baik, sehingga beliau berdua ini kelihatan dibutuhkan oleh rekan-rekan kerja sejauh yang lain. Iya, baik Pak, terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya, apakah kedua CGP binaan Bapak ini sudah menunjukkan kompetensi sebagai warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid, baik sebagai fasilitator, coaching maupun mentor? Ya, terima kasih, Bu. Menurut pengamatan saya, baik Pak Herliawan SPD maupun Bu Sri Hesti Setianingsih SE, beliau sudah sangat menunjukkan kepribadian yang baik di dalam melaksanakan tugas beliau selaku tenaga pendidik di Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Barat. Terlihat di mana beliau di mata guru-guru bisa sebagai panutan, dan juga di mata siswa beliau merupakan guru yang sangat disegani oleh siswa. Jadi menurut saya kompetensi yang beliau emban di SMA Negeri 2 Tanjung Barat sangat baik. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang terakhir, Bapak Wakil Kurikulum, untuk budaya belajar yang berpihak pada siswa, apakah kedua CGP ini sudah mewujudkan visi sesuai dengan manajemen sekolah, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya, terima kasih. Sebagaimana visi dari sekolah kami yaitu SMA Negeri 2 Tanjung Barat, dengan visi religius, pintar, dan berwawasan global, kedua calon guru penggerak kami, baik Pak Herliawan SPD maupun Bu Sri Hesti Setianingsih SE, beliau sangat menunjukkan sikap yang mendukung visi dan misi sekolah. Terlihat dari kegiatan pembinaan karakter siswa, pada kegiatan yasinan, beliau berperan aktif di dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dan juga satu hal yang sangat saya perhatikan bermanfaat sekali yang beliau tuangkan di dalam hal ini, dalam menjalankan visi dan misi, adalah di mana kami SMA Negeri 2 Tanjung Barat sudah menggunakan
Microsoft Office 365 sebagai wadah di dalam penilaian. Nah, itu adalah salah satu visi sekolah, yaitu berwawasan global, sehingga baik guru ya selaku tenaga pendidik maupun siswa sudah menggunakan platform itu untuk kegiatan baik itu pembelajaran maupun dalam kegiatan penilaian. Itu Mika. Baik, terima kasih untuk Bapak Apriyadi selaku Wakil Guru Kurum yang telah memberikan umpan balik kepada kedua orang guru CGP kami. Sehat selalu dan semangat selalu. Amin. Oke, assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Pak Wawan. Pagi Bu. Iya, kita sama rekan kerja di sini Pak Wawannya, sama-sama guru penggerak angkatan 5. Di sini saya akan menanyakan peran Ibu Sri Hesti Istianingsih di SMA Negeri 2 Tanjung Jawa Barat sebagai guru penggerak angkatan 5. Kira-kira apa yang bisa Bapak ceritakan tentang Bu Hesti ini sebagai rekan teman sejawat? Jadi kalau ditanya perannya Bu Hesti sebagai seorang guru penggerak di SMA Negeri 2, jadi saya berpendapat bahwa Bu Hesti memiliki peran yang cukup besar sebagai seorang calon guru penggerak yang tentunya banyak sekali ilmu yang didapat di pendidikan program guru penggerak tersebut. Dan Ibu Hesti kalau menurut saya berperan aktif dalam kegiatan tersebut, walaupun mungkin kalau secara persisnya saya tidak mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh Ibu Hesti tadi, tetapi secara terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, saya melihat bahwa Ibu Hesti memiliki peran yang cukup aktif dalam program guru penggerak tersebut. Bagaimana dengan praktik mengajar baiknya Pak? Apakah sudah dilaksanakan Bu Hesti atau belum setelah mendapat modul-modul yang dipelajari? Jadi kebetulan memang Bu Hesti banyak bertanya, sharing, diskusi dengan saya terkait dengan mengajar setelah mengikuti program guru penggerak ini. Dan kebetulan saya punya kesempatan sekali melihat bagaimana Ibu Hesti-nya mengajar pada waktu itu. Memang saya rasa sedikit berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Saya memberi apresiasi yang sangat tinggi sekali atas apa yang Ibu Hesti lakukan tersebut. Dan kemudian Pak Wawan, untuk kegiatan di komunitas, kira-kira bagaimana praktik baik yang telah dilakukan Bu Hesti? Mungkin ada IGI atau MGMP atau yang lainnya? Kalau seperti yang disampaikan oleh Bu Hesti tadi, saya kurang tahu persis. Tetapi kalau di grup WA, grup WhatsApp, menurut saya itu juga salah satu komunitas. Jadi Ibu Hesti sering sekali melakukan berbagi pengetahuan, ada informasi mungkin didapat dari program guru penggerak dan dibagikan ke komunitas sekolah melalui via atau melalui grup WA grup. Iya. Kemudian kepada murid sendiri Pak Wawan, bagaimana kematangan moral, emosi, dan spiritual Ibu Hesti ini untuk berperilaku secara kode etik terhadap muridnya? Terkait dengan tindakan Bu Hesti terhadap siswa yang saya perhatikan, perlahan memang tapi pasti berubah. Kalau dulunya saya lihat, tapi bukan hanya Bu Hesti sebenarnya yang saya lihat, yang saya perhatikan seperti itu, banyak guru-guru yang lain juga. Cuman yang ini kita bicarakan khusus Bu Hesti. Kebanyakan dulu menangani permasalahan-permasalahan siswa di SMA Negeri 2 ini dengan cara sebagai pamong memberi rasa bersalah. Banyak sekali yang melakukan hal tersebut. Tetapi secara perlahan tapi pasti saya lihat perubahan. Banyak sekali perubahan. Dan itu dimulai dari Bu Hesti. Mungkin karena Bu Hesti memberikan contoh, sehingga banyak juga rekan-rekan lain yang sudah mulai berubah. Yang pendekatannya dengan memilih peran sebagai manajer atau sebagai teman. Walaupun mungkin belum maksimal, tetapi sepertinya sudah ke arah itu. Dan untuk lingkungan
belajar nih Pak ya, apakah Bu Esti ini sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center? Walaupun saya lihatnya tidak tiap saat, tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa saya pernah melihat, pernah sekali atau 2 kali saya melihat Bu Esti mengajar, dan saya rasa itu sudah pembelajaran sudah berpusat kepada siswa. Bapak kan sesama CGP ya sama Bu Esti, yang ingin saya tanyakan, pernahkah Bu Esti melakukan refleksi pembelajaran bersama Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Oh, sering sekali. Jadi terkait dengan tugas-tugas di CGP pun, karena memang kita sama-sama sebagai calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Jambi Barat, kita sama-sama baru, kita sama-sama belum memahami secara keseluruhan bagaimana program ini, sehingga kita banyak sekali melakukan sharing, diskusi dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir ya Pak Wawan ya, untuk memimpin manajemen sekolah, adakah peran Bu Esti di sini dalam praktik baik peningkatan mutu sekolah? Oh, pasti. Terlebih lagi Bu Esti jabatannya di sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswa, yang tentunya banyak sekali kegiatannya, dan saya perhatikan semuanya kayaknya sudah diprogramkan oleh Bu Esti dengan rapi. Iya, itu tadi pertanyaan terakhir Pak Wawannya. Jadi kita lihat di sini ada perubahan praktek baik yang dilakukan oleh Bu Esti. Terima kasih Pak Wawan, tetap semangat menjalankan tugas sebagai CGP Angkatan 5. Oh iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guspar. Pagi Bu. Oke, di sini kami ingin menanyakan tentang calon guru penggerak Ibu Sri Hesti dalam peran aktifnya pada kegiatan sekolah maupun pada saat proses pembelajaran Pak ya. Bisa identifikasi Pak, Bapak Bu Esti ini setelah melakukan proses kegiatan pembelajaran sering melakukan refleksi? Dia sering merefleksi diri setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Biasanya ibu tuh menelaah kekurangan dia dalam proses belajar dan kelebihan yang dimunculkan pada saat pelajaran saat itu. Apakah refleksi yang dilakukan ibu tuh sendiri atau dengan teman sejawat? Kadang sendiri dan ada masanya juga dia didampingi sama kawan sejawatnya. Baik Pak Guspar, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak sering melihat ibu ini aktif dalam kegiatan-kegiatan komunitas pembelajaran? Oh, kalau kegiatan komunitas, alhamdulillah ibu ini aktif sekali ibu. Kalau di kegiatan komunitas tuh banyak kegiatan yang dilakukan sama ibu Hesti ini. Contohnya apa Pak? Biasanya ibu ini, kalau yang setahu saya, ibu ini ikut kegiatan IGI, aktif dalam organisasi IGI, terus terlibat aktif juga dalam PGRI, serta mungkin salah satu pengurus dari MGMP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, posisi kontrol apa yang diambil Bu Esti pada saat ini, dan bagaimana kematangan moral dan emosionalnya pada saat dia melakukan kode etik? Iya. Pertanyaan berikutnya Pak Guspar, bagaimana keaktifan ibu ini dalam mengambil fungsi kontrol, kemudian kematangan moral, emosi, dan spiritual yang dilakukannya pada saat berperilaku kode etik? Oh, Ibu Hesti ini kan wakil kesiswaan. Biasanya ibu ini menggunakan metode manajerial. Dia biasanya menghukum anak dengan biasanya ibu ini kalau anak berbuat salah, dia menuntun anak untuk mencari. Iya. Oke, biasanya kalau Ibu Hesti menemukan anak bermasalah, dia akan menuntun anak ini untuk
mencari tahu apa sebenarnya masalahnya, terus anak tuh diajak berpikir untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Itu biasa yang dilakukan Ibu Hesti. Kemudian Pak, dalam setiap kegiatan apakah Ibu ini sering melibatkan orang tua sebagai pendamping? Ya tentu Ibu ini kalau dibutuhkan biasanya melibatkan orang tua, itu kalau diperlukan. Kalau masih bisa tahap dia menyelesaikan sendiri, biasanya diselesaikan sendiri. Kemudian pada saat kegiatan manajemen sekolah, apakah peran aktif Ibu ini pada kegiatan-kegiatan sekolah yang dilakukan oleh pihak sekolah? Aktif. Oke Pak, dalam memimpin kegiatan-kegiatan sekolah, apa peran aktif Ibu ini dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang dilakukan oleh pihak sekolah? Ibu ini biasanya aktif dalam mengkoordinir anak-anak untuk ikut kegiatan, misalnya upacara, terus kegiatan yasinan, serta kalau hari Sabtu ada senam, Ibu ini berperan aktif dalam mengkoordinir anak untuk bisa mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Oke, terima kasih Pak Guspar atas umpan balik yang telah Bapak berikan sebagai rekan guru dari Ibu Sri Hesti Taningsih. Akhir kata diucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Hesti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang umpan balik rekan guru teman sejawat Ibu yang lagi mengikuti program guru penggerak. Bisa identifikasi Ibu di sini sebagai apa? Nama saya Bu ya, saya perkenalkan nama saya Bu Saidah. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Pekerti. Oh iya, saya di sini dipercaya memegang ekstrakurikuler bidang rohis. Baik Ibu, terima kasih. Kita mulai pertanyaan pertama Bu ya. Ya. Di sini ada kedua rekan teman sejawat Ibu dalam mengikuti program guru penggerak. Yang ingin kami tanyakan, apakah kedua CGP ini sudah melakukan praktik baik pengembangan diri yang didasarkan kesadaran dan kemauan pribadi? Kalau menurut saya ya sudah baik. Kalau dilihat dari awal mula menjadi terdaftar sebagai guru penggerak, ya kami melihat keaktifan dari Pak Haryawan dan Ibu Sri Hesti Setianingsih itu ya, terutama dalam praktek-praktek mengajar itu sangat terlihat keaktifan mereka dibandingkan sebelum mereka menjadi anggota guru penggerak. Saya kira seperti itu. Iya. Menyelesaikan solusi dari masalah mereka sendiri itu memang sudah diterapkan dalam pembelajaran Pak Haryawan dan Ibu Hesti Setianingsih dalam pengamatan kami selama ini. Oke, terima kasih kepada Bu Saida yang telah memberikan umpan balik dan refleksi kepada kedua orang CGP ini. Ya. Sukses selalu untuk aktivitas Ibu di sekolah. Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wawan, Bu Esti. Jadi hari ini kami sebagai calon guru penggerak, saya Haryawan dan Bu Hesti Sri Setianingsih ingin mewawancarai Ibu untuk mendapatkan tanggapan Ibu atas umpan balik sebagai sesama rekan dengan kegiatan guru penggerak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Ibu. Kepada Ibu Yuli kami mohon Ibu Yuli dapat memberikan jawaban, memberikan komentar sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realita yang Ibu temukan. Kita masuk ke pertanyaan satu, Bu Yuli. Jadi selama di SMA Negeri 2 ini, selama kegiatan guru penggerak yang
yang dilakukan oleh Pak Heriawan dan Bu Esti, tentunya Ibu melihat apa yang terjadi dan dapat menilai. Pertanyaan pertama yang ingin kami ajukan yaitu kira-kira apa kelebihan dan kekurangan yang dilakukan oleh Pak Heriawan dan Bu Esti Setianingsih dalam praktik mengajar semenjak mereka berdua menjadi calon guru. Baiklah, saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang barusan. Menurut saya, untuk mereka berdua ini, untuk Pak Heriawan dan Bu Sri Hesti Setianingsih, pada dasarnya mereka berdua ini dalam praktik mengajar, untuk kekurangan saya rasa tidak ada. Nah, mereka mempunyai kelebihan dalam praktik mengajarnya. Baik di dalam mengajar, mereka menggunakan berbagai metode, strategi dan model pembelajaran yang bisa diaplikasikannya di setiap kelas yang mereka ajar, sehingga anak didik, peserta didik yang mereka ajar, insya Allah anak didik, peserta didik yang mereka ajar ini memahami, mengerti apa yang disampaikan melalui materi pembelajaran mereka masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya, menurut Bu Yuli, sebagai seorang guru di SMA Negeri 2 Tanjung Barat dan juga sebagai kepala laboratorium IPA, menurut Bu Yuli, selama memperhatikan praktik mengajar kedua guru penggerak tadi, Pak Heriawan dan Bu Esti tadi, menurut Bu Yuli, apakah mereka berdua telah mengajak rekan sejawat untuk mengikuti pelatihan atau pengembangan diri dalam rangka mengkolaborasikan pemahaman mereka terhadap program guru penggerak ini di SMA Negeri 2? Ya, jelas tentunya untuk rekan kami ini, Pak Heriawan dan Bu Sri Hesti Setianingsih, telah mengajak kami dalam hal pengembangan diri, berkolaborasi dalam hal pengembangan diri tadi ya. Ya, misalnya mereka seperti Pak Heriawan, beliau ini adalah operator Office 365 di sekolah kami. Ilmu yang beliau dapat sudah ditransfer ke kami, sehingga masing-masing kami sudah bisa menggunakan Office 365. Yang paling dasar adalah menggunakan form Office 365 dalam setiap asesmen bagi peserta didik kami. Kemudian untuk Bu Sri Hesti Setianingsih juga sering mengajak kami dalam berkolaborasi. Misalkan beliau mendapatkan ilmu Canva misalnya, beliau mentransfer ilmu Canva-nya kepada sesama rekan yang lain. Dan untuk yang pengembangan diri yang lain juga, mereka mentransfer ilmunya, apa yang mereka dapat, kepada rekan sejawatnya. Pada saat melakukan pendampingan proses pembelajaran, apakah ibu tersebut ada melibatkan orang tua? Ya, pastinya ibu ini akan melibatkan orang tua ketika penting saja. Ketika hal yang tidak penting untuk melibatkan orang tua, itu tidak perlu dilibatkan. Tapi jika itu hal penting untuk melibatkan orang tua, maka itu akan dilibatkan. Jadi untuk melibatkan orang tua itu hanya untuk hal tertentu saja. Oke. Yang berikutnya, untuk kegiatan-kegiatan sekolah, apakah ibu ini berperan aktif pada kegiatan-kegiatan sekolah yang diadakan pihak sekolah? Ya, pastinya ibu ini sangat berperan aktif. Seperti contohnya kemarin ada 17-an, ibu ini sangat berperan aktif untuk melaksanakan tugas itu. Enggak. Ya, tentu saja ibu ini aktif dan harus aktif karena ibu ini adalah wakil bidang siswaan. Pada saat pawai, juga ibu ini sangat aktif dalam mengarahkan siswa dan mengarahkan pakaian-pakaian yang akan dipakai oleh siswa tersebut. Udah Bu. Oke, baiklah, demikian wawancara dengan siswa yang bernama Juanda. Kalau boleh tahu, kira-kira impian apa yang dimiliki oleh Juanda? Saya memiliki impian yang Enggak. Ya, saya memiliki harapan atau impian yang besar di dalam diri saya, yaitu saya ingin sukses dan membanggakan kedua orang tua dan melihat kedua orang tua saya tersenyum dengan kesuksesan saya.
Baiklah Juanda, impiannya sangat bagus. Wawancara ini ditutup. Tetap semangat anak Ibu Juanda mengejar impiannya, dan diakhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Yang pertama mengucapkan salam dan membaca doa belajar, dan juga setiap pagi membiasakan anak-anak menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Indonesia serta yang bernama menyadarkan kita akan pentingnya jiwa pahlawan dan kebinekaan. biasa dipanggil dengan Juanda. Oke, Juanda ya. Ini ada beberapa pertanyaan berikutnya. Pernahkah Ibu menceritakan pengalaman yang bersifat inspiratif bagi kalian? Pertama itu tentang pengembangan diri. Baiklah, Bu Hesti seringkali menceritakan berbagai cerita yang inspiratif untuk anak-anaknya. Ibu Hesti juga mengajarkan kita untuk berpikir kritis agar kita mampu menuju ke depannya. Dilakukan Ibu tuh sebelum Bu memulai Hesti suatu juga pelajaran. dia memberikan anak-anak suatu pokok permasalahan dalam pembelajaran dengan berdiskusi, bekerja kelompok untuk menghasilkan solusi yang baik dalam permasalahan tersebut. Mengajarkan kepada siswa untuk Dalam keseharian menyanyikan lagu yang kamu Indonesia Raya sebelum temui, apakah kita Ibu melakukan ini proses pembelajaran. kalian anggap menumbuhkan rasa dari sebagai diri kita coach, sebagai rasa mentor, atau teman pada saat siswa proses Indonesia yang baik dan pembelajaran? benar. Pada saat proses pembelajaran, Ibu ini seringkali menjadi teman, bisa juga menjadi mentor dalam pembelajaran. Oke, Ada kebiasaan dari Bu Hesti, seperti maka sebelum contohnya belajar, saat Ibu melakukan selalu diskusi, membuat anak-anak Ibu akan memberikan tidak tegang atau lebih suatu rileks. kerjasama kita sebagai guru dan siswa yang saling akrab dan tidak terjadinya canggung antara kita. Untuk Bu siswa Hesti agar juga siswa lebih pada rileks dan setiap santai hari pada Senin dia akan menyiapkan anak-anak untuk melakukan upacara, dan Jumat juga Ibu Hesti mengkoordinasikan anak-anak untuk melakukan keyakinan pada hari Jumat seperti biasanya, dan juga hari Sabtu yaitu melakukan senam rutin yang selalu Bagi dibiasakan saya, dari ibu ini sekolah. bisa menjadi semuanya. Bu Semua Hesti juga cakupan ada di mengkoordinasikan Bu Hesti semua bisa anak-anak menjadi seorang fasilitator, untuk seorang melakukan mentor, dan seorang organisasi sekolah. Oke. Bagi saya, Ibu Hesti ini bisa menjadi semua Karena Ibu cakupan. ini Jadi Ibu Hesti merupakan bisa menjadi wakaf kesiswaan di sebagai SMA mentor dan Negeri sebagai 2. teman untuk siswa. Yang Jadi berikutnya, siswa Nak. akan lebih rileks dalam belajar. Untuk kematangan moral, emosi, dan spiritual, apakah sudah sesuai dengan perilaku kode etik dari seorang guru? Baiklah, Ibu Hesti sangat sesuai dengan guru yang terbaik. Selamat Dia pagi. juga Assalamualaikum melakukan setiap misalnya anak-anak yang terlambat dan tidak mengerjakan tugas, dia akan memberikan konsekuensi yang pas pada seorang anak dan tanpa membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin ataupun anak guru atau tidak. Biasa dipanggil dengan Juanda. Oke, Juanda ya. Ini Dalam kegiatan proses belajar mengajar, apakah ada kegiatan variatif atau selalu sama yang diberikan sama Bu Hesti? Pertanyaan yang pertama Baiklah, tidak. tentang Ibu pengembangan selalu diri. memberikan berbagai kreasi dalam pembelajaran Ini sehingga ada tidak membosankan bagi anak-anak. bagaimana ya terima kasih siswi yang bernama Femi. Apa yang lanjut belajar Mak ya, tetap semangat, suatu pelajaran, tetap tersenyum dan tetap gembira. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum Siswa seperti biasa selalu membaca doa dan memberi salam kepada guru. Dan yang Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Nak? Oke. Selamat pagi. Ibu berbicara dengan siswi yang bernama Sentia Farasista Rahma, Oke, Sentia berasal dari kelas 12 IPA 2. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Sentia berkaitan dengan Ibu Sri Hesti Setianingsih. Yang ingin ditanyakan, Ibu Hesti ini mengajar mata pelajaran apa di kelas Sentia? Ibu Hesti mengajar mata pelajaran ekonomi, khususnya di bidang akuntansi. Ya. Oke, kita masuk pertanyaan berikutnya Nak ya. Pada saat memulai pembelajaran, apakah ada praktik baik yang dilakukan Ibu ini? Sangat ada, seperti setiap pagi Ibu masuk dengan menyapa para siswa-siswanya. Terus Ibu Hesti setiap pagi biasanya selalu menerapkan kegiatan. Ibu Hesti biasanya setiap pagi selalu menyapa siswa dan siswinya dengan gembira.
Dan Ibu selalu memulai pembelajaran dengan membaca doa. Setelah membaca doa, Ibu Hesti biasanya menyuruh siswa dan siswinya agar menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, Ibu Hesti menanyakan kabar siswa-siswinya, apakah hari ini ada yang masuk atau tidak. Oke, itu proses awal pembelajaran. Oke, yang pertanyaan berikutnya, pada saat proses pembelajaran itu sendiri, kegiatan inti, apakah ada praktik baik yang dilakukan Ibu itu? Sangat ada. Contohnya, Ibu Hesti memberikan ekspresi yang sangat gembira pada anak-anaknya. Ice breaking. Ulangi. Sangat ada. Biasanya Ibu Hesti memberikan ice breaking yang baik pada anak-anaknya. Dan Ibu Hesti biasanya memberikan menyuruh anak-anaknya agar berpikir kritis. Biasanya Ibu Hesti memberikan suatu permasalahan dan kami belajar agar bisa memberikan solusinya, mencari solusinya, dan kami belajar untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian secara berkelompok. Kemudian kami diajarkan untuk gotong royong secara berkelompok untuk bisa memberikan solusi kepada permasalahan tersebut. Oke nak ya. Selanjutnya, bagaimana dengan kematangan moral dan emosi Ibu tuh? Ibu tuh pada saat mengajar apakah sabar atau suka marah-marah? Ibu Hesti terkenal akan kesabarannya, seperti pada saat siswa atau siswi terlambat pada jam Ibu tersebut, biasanya Ibu itu tidak langsung marah. Biasanya Ibu Hesti selalu menanyakan, kenapa alasan kamu terlambat, nak? Terus anak tersebut tidak akan terbawa emosi. Kenapa? Karena Ibu Hesti tidak marah langsung. Ibu Hesti selalu menegurnya dengan baik, kenapa kamu terlambat, dan siswa tersebut pun mau menjawab kenapa dia terlambat. Dan biasanya Ibu Hesti memberikan komitmen kepada anak-anak tersebut agar mau dan tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut. Ini nak apa? Jadi kami disuruh mencari kesalahan kami sendiri, memahami kesalahan kami, dan kami mencari solusi atas kesalahan yang telah kami perbuat. Biasanya kami setelah ditegur baik oleh Ibu Hesti, kami akan langsung menyadari kesalahan kami. Kenapa kami bisa dan kami bisa mencari solusi atas kesalahan kami yang dan kami biasanya mencari solusi agar kami tidak terlambat lagi dengan Ibu Hesti dan menyadari akan kesalahan yang telah kami perbuat. Dengan itu kami membuat komitmen kepada Ibu Hesti. Kemudian pada saat Ibu itu melakukan manajemen sekolah, bagaimana, apakah Ibu itu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah? Ibu Hesti juga terkenal akan aktifnya. Ibu Hesti juga guru dalam bidang kesiswaan. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ibu Hesti terkenal akan aktifnya di sekolah. Ibu Hesti juga wakil bidang kesiswaan. Biasanya setiap hari Jumat kami melaksanakan kegiatan yasinan. Ibu setiap pagi selalu memandu siswa dan siswinya agar kumpul ke lapangan setiap pagi. Dan pada saat hari Sabtu kami menjalankan kegiatan rutinitas yaitu senam. Ibu Hesti juga mengarahkan anak-anaknya agar tertib baris berbaris. Pada saat hari Senin upacara bendera, kami melaksanakan
kami melaksanakan kegiatan upacara bendera dengan sangat baik atas arahan dari Ibu Hesti setiap pagi. Karena setiap pagi biasanya ibu lebih duluan datang daripada anak-anaknya. Jadi dia mengarahkan anak-anaknya agar memasuki lapangan untuk upacara. Oke, ya terima kasih ya atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh siswi yang bernama Cynthia Farisista. Oke, selamat Cynthia, semangat lagi belajar, raih masa depan dan raihlah mimpi kamu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat